Alright, good evening everyone. How are you there? You're fine? That's good. I'm good. I'm fine. Okay. After typhoon, I hope everybody is fine. Okay. No fever, no something dizzy. Okay. Alright. So, I want to call your name first and then we can begin our lesson. Alright. Mbak Anggun. Alright. Mbak Dewi. Mbak Elis. Mbak Elis, no. Mbak Etik. Alright. Mbak Ike. Oke, Mbak Meliani. No. Sisik. What kind of why? I mean I hope I hope she's getting better. Okay. Alright. Mbak Muftia. No. Mas Muhammad Solihuddin Muhtar. Absent. Mbak Sri Miyarsi. Absent. Mbak Sulinda. Absent. Mbak Sunarmi. Okay, Mbak Yuli. Mbak Yuli, are you there? No. Mbak Sela. Mbak Sela. Oh, she cannot solve. Alright. Okay. It's already 10:07 p.m. We can start for our lesson now. Alright. Before it, I want to ask you about the previous lesson. Have you understand about the previous lesson? That's module 7. Sudah mengerti nggak? Modul 7 itu kemarin kita bahas. Sudah. So, what kind of topic from module 7? Modul apa di Who's that? Oke, Mbak Sulinda. Mbak Sulinda. Oke. Oke, got it. Oke. Kemarin kan kita sudah belajar tentang modul 7. Nah, Sir mau tanya. Ada pertanyaan dari modul ke-7 itu. Halo? No? Okay, no. So, what have you learned for module 7? Apa yang sudah dipelajari di modul 7? Understanding written conversation. Now, my question is, what have you learned in the understanding written conversation? Apa yang sudah dipelajari di dalam pemahaman conversation? Topic, setting, and character. Alright. What is topic? What is topic? What are the speakers all talking about? Okay, that's good. Anyone else? Ada lagi? Main discussion. What else? Apalagi? Adakah lagi yang menjelaskan tentang topik itu? Halo? Tidak? Oke, biasanya topik itu bagaimana? Diulang-ulang. Jadi itu merupakan suatu topik bahasan yang sedang dibicarakan. Oke, bagaimana dengan setting? What is setting? What is setting? Time, place, and duration. Alright, so what is the meaning of time? Can you make example of time?
Hours, days, months, years. What about time? About place. Find the keyword. Can you explain what kind of place that we can find in the text? Jenis-jenis kata tempat apa yang bisa kita temukan di dalam teks? Yeah, on the street. Yeah, okay, and then etc. So, what about character? Character. Come on, who can answer it? Individual. What kind of individual? What? Human what? Ya. Ada lagi? Terima kasih Mbak Etik. Ada lagi? Jadi kan biasanya karakter itu merupakan sebuah sifat atau personality dari seseorang. Ya, makanya kita bisa mengenali seseorang itu dari sifat atau karakternya. Okay. So far, do you have any question about understanding written conversation? No. Jadi di dalam percakapan ini, kita memahami percakapan itu bukan secara oral, tetapi di dalam tulisan, di dalam teks. Oke, di dalam teks. Lalu tugas kita untuk written conversation ini, kita dapat menemukan topik apa yang dibicarakan, setting apa, dan karakternya. Oke. Oke, tunggu sebentar, saya mau cek akun dari Mbak Facebook Teru. Siapa itu yang Facebook Teru? Ada yang kenal? Oh, oke, begini, mungkin Mbak Yuli bisa join via Facebook, Sir akan telepon. Kalau nggak bisa masuk, mungkin bisa didengar suara Sir via Facebook gitu loh. Bentar ya, sebentar. Daripada Mbaknya nggak bisa masuk via Skype for Business, mungkin Mbak Yulinya bisa masuk via Facebook. Ya nggak? Biar lebih efisien. Mbaknya juga nggak sia-sia waktunya. Jadi ada dua dimensi yang kita pakai. Oke. Bentar ya. Tapi in another call Mbaknya. Kenapa ya in another call? Mbak Yuli? Mbak Yuli? Oke. Jadi Mbak Yulinya dengar dari Facebook aja ya. PPT-nya gimana? Bisa kelihatan PPT-nya? Oh, tetapi bisa didengar suara kan? Oh, ya udah. Jadi kita mempunyai dua ruang sekarang ya, via Facebook dan via Facebook dan melalui Skype, oke? Biar Mbaknya nggak sia-sia waktunya, oke? Okay, so far do you already understand about understanding written conversation? Sudah paham nggak? Sudah kan? Ya, jadi kalau sudah paham, can we continue for the next module that is about main ideas and topic of paragraphs? Kita lanjutkan? Okay, let's move on. Page 8.1. Okay, 8.1. Okay, actually, this module is the continually from module 7. Okay, ini merupakan sebuah lanjutan dari modul 7. Karena modul 7 itu merupakan topik yang membicarakan sebuah topik. But in this module, we try to find like topic
from the text. Oke, from the text. Oke. Jadi kemarin kan kita sudah pelajari tentang menemukan topik di dalam percakapan tertulis. Tetapi ada nanti di modul 8 ini disinggung juga bagaimana menemukan topik di dalam sebuah paragraf. Jadi ini merupakan, this is also continually from module 7. Okay, so I hope you can also pay attention with this module. Alright, let's move on. So in module 8 we can learn about main sentences, main idea of paragraphs, and also topic of paragraphs. So there are 3 parts in module 8 that we can learn today or tonight. Okay. Alright, the goals. What kind of goals we can learn from this module? First, we can understand, find, and mention the main sentence, main idea, and topic in the paragraph. Jadi tujuan kita mempelajari ini, yang pertama kita dapat memahami, menemukan, dan menyebutkan main sentence, main idea, atau topik di dalam sebuah paragraf. Nah, sebelumnya Sir mau tanya, sudahkah belajar tentang main sentence, main idea? Sudah pernahkah belajar tentang main sentence atau main idea? Iya, termasuk Sir sudah pernah nggak dipelajari sebelum di mata kuliah ini atau di mata kuliah lain gitu? Seperti di writing. Belum ya? Belum ya? Belum. Oke. Jadi kalau belum, ini sangat perlu perhatian khusus karena di dalam menemukan main sentence, main idea itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi kita harus memang perlu menganalisis dan juga memahami arti dari sebuah teks tersebut agar kita so that we can find main sentence or main idea in the paragraph. Okay? So we have to full pay attention to this module. Okay? Alright, thank you. Alright, let's move on. So questions. Adapun pertanyaan yang akan kita jawab di modul 8 ini, yang pertama itu, what are the definition of main sentences, main idea, and topic? And then the second, how we can find 3 of them. Oke, bagaimana kita menemukan di antara ketiganya itu di dalam sebuah paragraf? Kita menemukannya itu bagaimana? Oke, apakah kita menemukannya via Google Maps? Tidak. Tentu kita membacanya secara perlahan dan juga harus memahami dari teks tersebut. Oke? Alright, so my question. What is main sentence? Apa itu main sentence? Halo? Siapa yang tadi? Halo? Kalimat utama, siapa tadi yang ngomong kalimat utama yang mengatakan bahwa main sentence itu kalimat utama? Oh, Mbak Anggun suaranya kecil banget tuh. Mbak, di mana Mbaknya belajar? Mbak Anggun, kau suaranya kecil banget ya. Bisa nggak suaranya perkuat sedikit gitu? Halo? Udah full. Oke, nggak apa-apa. Sir juga akan usahakan dengarkan Mbak Anggunnya walaupun udah full tetapi masih kecil. Oke? Oke lah. Jadi tadi ada katanya Mbak Anggun bahwa main sentence itu adalah inti dari sebuah kalimat. Inti kalimat. Ada yang lain? Ada yang lain? Do you have any opinions about main sentence? Hello? Someone's there? Okay. Mbak Yuli, do you have any opinions? Mbak Yuli? Itu Mbak Etik ya?
Kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Oke. Kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Ada yang lain? Mbak Yuli bagaimana? Mbak Yuli. Itu siapa yang ngomong? Mbak Yuli ya? Mbak Sulinda ya? Oke. Kalimat apa tadi, Mbak? Maaf. Kalimat pendukung. Oke, ada yang mengatakan bahwa main sentence itu kalimat pendukung. Ada juga yang mengatakan bahwa inti dari sebuah paragraf. Ada lagi? Oke. Terima kasih buat jawabannya, tetapi kalau main sentence itu yang dikatakan oleh Mbak Sulinda tadi, kalimat pendukung. Nah, jadi kalau kalimat pendukung dan main sentence itu berbeda ya. Kalau kalimat pendukung itu merupakan kalimat penjelas dari sebuah main sentence atau topik. Contohnya, kalau kita menemukan sebuah teks tentang hewan, animal. So, animal, kinds of animal. Jadi itu merupakan sebuah main sentence-nya. Nah, kinds of animal itu didukung seperti ini. There are a dog who can live inside of home of human. Nah, second, a cat, bla 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 bla, and so on. Jadi, kalau kalimat pendukung itu merupakan a dog, yang itu contohnya tadi. A dog who can live in home. Jadi seperti itulah kalimat yang mendukung animal. Jadi kalau kalimat pendukung itu main sentence, supporting sentence itu berbeda dengan main sentence. Main sentence dulu baru supporting sentence. Atau the other words we can say that supporting sentence is followed by main sentence. Oke, main sentence dulu baru supporting sentence, atau bisa disebut dengan kata lain detail sentence. Kalimat detailnya dari topik tersebut. Oke, sudah paham Mbak Sulinda atau yang lainnya? Bahwa main sentence itu merupakan is the one sentence that express the main idea of paragraph. Jadi di dalam setiap paragraf itu ada main sentence. Baik itu di dalam awal, tengah, ataupun akhir. Main sentence itu bisa kita lihat di dalam kalimat pertama di dalam sebuah paragraf, atau kalimat tengah di dalam sebuah paragraf, atau yang ketiga bisa kita lihat juga main sentences itu di kalimat terakhir. Oke, sudah paham? Sudah paham? Jadi main sentence ini intinya kita tidak bisa membuat berdasarkan pikiran kita sendiri. Tetapi main sentence ini merupakan apa yang dituliskan oleh si penulis menurut paragrafnya masing-masing. Apakah di kalimat pertama, kedua, atau ketiga. Oke, jadi di main sentence ini kita tidak boleh membuat apa yang di dalam opinion kita, pendapat kita. Tetapi apa yang sudah dituliskan oleh si penulis. Oke, got it? Ada pertanyaan tentang ini? Nothing, kata Mbak Anggun. Oke, so let's move on. How we can find the main sentence in the text? Bagaimana biasanya kita temukan main sentence itu di dalam sebuah teks? Nah, oke. Tadi kita katakan bahwa main sentence itu bisa kita temukan in the first of paragraph. What else? In the middle or in the last of paragraph. Okay, so let's take a look at this one. How to identify main sentence in the text? First, the main sentence is more general than most of the other sentences in the paragraph. Jadi, main sentence ini merupakan sebuah yang general. Oke, umum, seperti topik. Umum, lalu diikuti dengan supporting sentence-nya seperti yang dibilang Mbak Sulinda tadi, bahwa supporting sentence ini adalah yang menjelaskan general sentence-nya tadi. Kayak tadi kan animal kan, contohnya kan tadi animal, kinds of animal. Jadi untuk lebih detailnya tadi disebutkan jenis-jenis hewannya.
seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan supporting sentence. Tetapi main sentence-nya itu kind of any animal. Got it? Poin pertama, ada pertanyaan? Tidak? Oke, let's move on. Oke, yang kedua. The main sentence answered the question, what's the point of this paragraph? Jadi, di dalam main sentence itu kita sudah ada di dalam benak kita ketika membaca apa sih poin dari paragraf ini? Apa sih maksud dari paragraf ini? Kita sudah mempunyai sebuah pertanyaan di dalam pikiran kita agar kita dapat menemukan poin dari paragraf tersebut atau teks tersebut. Okay? And then the third, the main sentence is developed by both general and specific sentences throughout the paragraph. And then the fourth, the main sentence can be used to sum up the entire paragraph. And then the last, anyone can paraphrase the main idea, but only the author can write main sentence. Yang dikatakan serta di kita tidak boleh membuat opini kita sendiri tentang main sentence-nya itu, tetapi kita bisa membuat opini kita di dalam main idea, bukan di main sentence. Main sentence itu hanya si penulis yang dapat menuliskan dari sebuah main sentence tersebut. Sudah paham tentang main sentence? Atau kecepatan sernya? Hah? Ya, kecepatan di mananya agak bingung gitu. Di mana, ayo? Di mana gitu? Katakan sejujurnya. Ayo. Nah, jadi intinya ini aja. Yang pertama itu, main sentence itu kalau kita identifikasi, pasti itu tentang general. General, oke, general. Yang kedua itu, kita mengidentifikasi atau menemukan general main sentence itu, kita bisa bertanya di dalam diri kita sendiri. Apa maksud dari paragraf ini? Apa poin dari paragraf ini? Nah, lalu yang ketiga poinnya itu bahwa main sentence merupakan hanya si penulis yang bisa menulis dari main sentence. Tetapi kita tidak boleh memparaphrase atau membuat opini kita sendiri dari main sentence tersebut. Tetapi kita bisa menemukan atau membuat opini kita dari teks tersebut, tetapi itu kita buat untuk menemukan di main idea. Oke? Sudah paham? Halo? Sudah paham? Atau oke, saya mau tanyalah dulu. Mbak Muftia? Mbak Muftia, are you there? No? Mbak Dewi? Mbak Dewi, are you there? Okay, Mbak Dewi. Now, do you understand about how to identify main sentence? Okay, if you say yes, can you explain for us briefly? It's written by the writer, by writer or author, okay? Halo Mbak Dewi, kemana hilangnya Mbak Dewi? Oke. Udah paham berarti Mbak Dewinya, oke? Can we move on? Alright, let's move on. So, we can see like this, like this form, seperti bentuknya ini.
Jadi kalau kita menemukan sebuah teks dan menemukan main sentence-nya ini seperti inilah bentuknya. Yang pertama itu kita bisa lihat main sentence-nya itu terletak di awal. Nah, seperti inilah bentuknya. Jika ada kita lihat main sentence di awal, pasti diikuti dengan detail atau supporting sentence-nya. Jadi mainnya ini yang duluan, yang pertama, lalu diikuti dengan supporting sentence. Oke, seperti inilah kita temukan nanti di dalam paragraf. Main sentence yang pertama, lalu diikuti dengan supporting sentence. Ada pertanyaan tentang ini? Halo? Atau ada yang berpikir ini tentang segitiga bermuda? Atau cinta segitiga? Ada pertanyaan tentang ini? Halo? Nggak ada ya? Nothing? Oke, sudah paham ya tentang bentuknya. Nah, yang kedua itu bagaimana sih bentuk dari main sentence yang bisa kita lihat di dalam sebuah teks? And then the second, we can see the shape or the form of main sentence in the last. Di terakhir dari sebuah paragraf. Seperti inilah dia bentuknya. Yang pertama itu bisa kita temukan detailnya dulu atau supporting sentence-nya dulu. Nah, yang terakhir bisa kita temukan main sentence. Nah, pertanyaan sir, why we can find main sentence in the last of paragraph? Kenapa? Kenapa kita bisa menemukan, kenapa sih kalimat pendukungnya duluan, yang pertama dijelaskan, lalu kita temukan main sentence-nya di akhir? Because what? Because in general paragraph, can you make an example? Mbak Dewi? Halo Mbak Dewi? Okay, what do you mean the main sentence in general in the last? What do you mean? Can you explain for us, please? Kenapa mbaknya mengatakan bahwa main sentence di terakhir itu merupakan general, umum? Kenapa mbak? It's okay. You already good your best. Okay? Jadi pertanyaannya itu kenapa sih kita dapat menemukan main sentence-nya itu di akhir dari sebuah paragraf? Nah, jawabannya itu biasanya kita temukan main sentence itu bisa dikatakan bahwa di terakhir itu merupakan conclusion atau kesimpulan dari penjelasan atau seperti kalimat-kalimat pendukung itu tersebut. Ya enggak? Jadi itu biasanya kita temukan karena si penulis ingin meneruskan atau menulis sebuah paragraf itu dengan kesimpulannya di akhir dari sebuah paragraf. Okay? Alright, let's move on. Alright, so what about in the middle? So some details lead up to or introduce the main idea while others follow the main idea to further explain or describe. Nah, beginilah biasanya kita temukan main sentence di tengah. Di tengah ya. Biasanya seperti inilah dia bentuknya. Pertama detail, lalu main sentence, dan kemudian detail. Oke, ini seperti ketupat. Ingat aja bentuknya seperti ketupat, tadi seperti segitiga. Oke, and then the last. We can also find the main sentence in the middle or in the last, in the first and the last. Bisa kita lihat bahwa main sentence itu bisa kita temukan baik itu di dalam pertama atau di dalam terakhir dari sebuah paragraf. Seperti inilah dia bentuknya. Bisa kita menemukan di awal atau di akhir. Oke? Got it? Paham?
Ada pertanyaan sejauh ini? Hello? 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 Anyone there? Alright. So if I ask you, do you have any questions about this one? Or are you still confused? Or is too fast? Too fast. Yang mananya Mbak? Yang too fast? Kita ulangi lagi nanti. Oke, kita ulangi ya dari yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu biasanya kita temukan main sentence itu di awal atau di kalimat pertama dari sebuah paragraf. Seperti inilah dia bentuknya. Oke. Nah, yang kedua, bisa kita temukan juga main sentence itu di akhir. Di akhir dari sebuah paragraf. Pertama itu nanti kita kalau kita temukan main sentence in the last-nya itu, yang pertama kita temukan biasanya kalimat pendukung dulu. Setelah kalimat pendukung, lalu terakhir pasti akan kita temukan main sentence di akhir dari sebuah paragraf tersebut. Nah, lalu yang ketiga, kita juga bisa menemukan main sentence itu di tengah, in the middle of the paragraph, di pertengahan dari paragraf tersebut. Kita lihat seperti ini bentuknya. Nah, yang terakhir kita juga bisa menemukan main sentence itu baik itu di awal maupun di akhir. Ada awal dan akhir dia. Lalu di tengahnya itu detail atau supporting sentence. Oke, sudah paham? Alright. Thank you. Now, okay, we are going to the example so that you can really understand about what is main idea. You can take a look page 8.2. Okay, 8.2. Okay, sudah lihat? Okay, Mbak Dewi, can you read please? Variation. Every town. Alright, thank you Mbak. Please continue for Mbak Etik. Alright, that they do. So, what is the paragraph about? Tentang apa paragraf ini? Variation living standards and quality of. Di mana? Maksud Suster, di mana bisa kita temukan bahwa tentang ini variation in the living standards and quality of life? First of paragraph. Okay. So, can you take a look for the first paragraph? I mean for the first sentence. Bisa dilihat gak? First sentence yang di garis miring. Bisa kan? Nah, di dalam buku kita ini, modul ini, bahwa yang di garis miring ini merupakan sebuah main idea. Kenapa main idea? Ada yang bisa menjawab? Kenapa bahwa letaknya yang pertama ini merupakan main idea? Topik. Jadi mau
penjelasan. Supporting sentence. Nah, tadi Mbak Etik mengatakan bahwa yang pertama ini merupakan topik. Ini bukan topik ya, Mbak? Mbak Etik. Ya, main idea juga bukan main idea, Mbak. Jadi main idea sama topik beda ya, Mbak? Oke. Aduh, gimana sih? Lupa lagi. Atau masih bingung menentukan topik bagaimana? Enggak. Enggak blank. Enggak apa-apa. Latihan lagi di kaca ya. Oke. Jadi kalau untuk menentukan topik itu biasanya itu merupakan satu atau sebuah kata atau phrases. Kalau jika dikatakan bahwa sebuah kata, apakah dicetak miring ini merupakan sebuah kata? No, this is not a word, but this is a complete sentence. Oke. Jadi seperti itulah untuk membedakan topik main sentence sama main idea. Oke? Oke, Mbak? Oke. Nah, back to my question. Why the writer said in the first of sentence is main idea? Mengapa si penulis mengatakan bahwa yang pertama itu merupakan main idea, main sentence-nya dari teks tersebut? Why? Mengapa? Ya, ide pokok dari sebuah paragraf ini. Karena jika kita lihat, tadi kan ciri-ciri utama yang bahwa main sentence itu merupakan general. Nah, generalnya ini bisa kita lihat bahwa itu tentang variation. Apa arti variation? Apa? Berbagai jenis, variasi, atau perbedaan. Nah, pertanyaan sir, jika ada kita temukan yang seperti variation ini, apakah itu spesifik atau general? General, iya kan? Bawahnya jika dikatakan variasi merupakan sebuah jenis atau umum. Lalu, yang kita lihat di kalimat berikutnya bahwa umum itu dijelaskan beberapa seperti sentence. Apa aja sih variasinya? Apa aja variasi-variasi standard living? Kehidupan standar dan kualitas hidup di mana? Di Britain. Ya enggak? Nah, bisa kita lihat bahwa variasi itu yang pertama banyak faktornya seperti resident, location, ya enggak? Itulah variationnya. Oke, sudah paham sejauh ini? Halo? Sudah paham? Understand? Oke, nanti if you really understand, alright. Or if you don't have any question, I will ask you later. Okay, like usual. Alright, let's move on. Oke. Tadi kan kita sudah pelajari tentang bentuk atau letak dari sebuah main sentence tersebut. Nah, letak dari main sentence ini di mana? The first paragraph or the first sentence? Iya, jadi kalau dikatakan paragraf itu, sudah paham nggak memilah-milah atau mengetahui bahwa ini paragraf, bahwa ini sentence? Sudah paham nggak? Sudah kan? Jadi kalau ini contohnya ini merupakan sebuah paragraf. Oke? Got it? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo? Nothing? Alright. Okay, let's move on. Let's move on for the next section. Okay, if you really understand, let's make some exercise. Let's do some exercise number 1 and 2, and also exercise 2 number 3 until 5. For exercise 1, we can take a look for page 8.4. Okay.
Jadi kita kerjakan sekarang exercise 1, latihan 1, halaman 8.4, nomor 1 dan 2. Tugas kita sekarang bagaimana menemukan the main sentence. Oke? Ingat, ciri-ciri main sentence tadi seperti apa? Pasti kita bisa menemukan main sentence dari paragraf ini dengan cepat. Oke? Tapi harus juga dibaca dan memahami isi dari teks tersebut. Jika kita tidak paham dan tidak memahami, ataupun tidak membacanya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini di awal atau di akhir atau di tengah? Iya enggak? Oke? Alright, so I will give you 2 minutes. Cukup nggak 2 menit untuk menjawab exercise 1? Hello? Cukup nggak? Halo? Kenapa pada diam semua? Apakah sakit? Are you fever? Are you sick? No. Are you hungry? Oh, 5 minutes. Okay. Let's do this in 5 minutes. Okay. Okay. If you say in 5 minutes, let's do this from exercise 1 and 2. Okay. Kita lakukan dari exercise 1 sampai exercise 2 di dalam 5 menit. Okay. Alright. Let's start right now.